bagus lah. Tapi yang tadi yang ngecek saya kaget juga, bang, emang umur udah 64, gue udah tua juga. Tapi artinya semua lancar, gula darah bagus, diabetes oke. Itu aja sebetulnya. Asam urat oke. Aku sendiri kaget, asam urat aku ternyata bagus. Ya kebetulan kalau wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28, kecuali Pak Gub memang dari awal. Ya kita relatif inilah. Ya bukan menjadi apa, kan saya juga pernah ikut Lemhanas, saya pasti kegiatan agak sama lah seperti itu. Cuman ini mungkin lebih pendalaman tentang bagaimana ketahanan pangan, ketahanan nasional itu pimpinan daerah harus paham supaya juga kita bisa mendukung pemerintah pusat. Habis besok dilantik, hari pertama sudah bekerja. Mungkin sebelum dilantik saja saya sudah bekerja. Kemarin saya berkunjung misal ke Waduk Pluit. Saya melihat kemudian waduk di Muara Baru dan saya berkunjung ke Pik. Artinya karena sebelum dilantik Rob sudah menghadapkan. Nah, jadi Pak Gub juga minta saya untuk melihat situasi itu sehingga 100 hari program kerja kita yaitu pengerukan sungai akan kita lakukan. Gitu. Enggak ada. Pak Gub udah bilang kita nggak perlu arak-arakan. Mungkin nanti setelah pelantikan di istana kita ke balai kota, ya mungkin bahasanya mungkin disilah tersertijab. Setelah itu paripurna di DPRD. Itu nggak perlu ada arak-arakan. Hari pertama tentu kita langsung kerja. Jadi, tentu kita akan panggil semua SDA, SKPD, supaya kita paham. Ya, kan sebetulnya kan tim transisi sudah bekerja. Semua kedinasan sudah paham maksud tujuan Pak Gub dan saya apa. 100 hari kerja apa. Jadi itu yang akan kita pantau. Ya kalau ini nggak bisa mengikuti, kita tinggal lihat evaluasi selanjutnya. Maksudnya? Enggak ada. Tentu kita harus efisiensi. Saya mendapat laporan dari tim transisi, bukan tidak besar, tapi artinya Pemda DKI diharapkan efisiensi itu enggak lebih dari 38 miliar. Maaf, bukan kecil, tapi artinya tidak terlalu besar seperti wilayah yang lain. Karena memang secara APBD Jakarta itu sebetulnya mandiri. Ya, dia sangat bisa untuk hidup mandiri. Cuman artinya tentu kita harus memikirkan dengan efisiensi ini pasti ada dampak. Dampak yang harus kita konsentrasi pertama adalah persiapan untuk Ramadan. Syukur alhamdulillah ketahanan pangan Jakarta sudah terpenuhi dengan kontrak farming ini. Untuk mensuplai semua kebutuhan masyarakat Jakarta tentang pangan untuk Ramadan dan Lebaran alhamdulillah sudah. Kemudian kita juga menyiapkan ini akan terjadi perpindahan pulang mudik, ini bukan tugas gampang loh. Jakarta ini hampir 7 juta orang akan pulang mudik. Artinya kita harus fokus juga ke situ. Jangan sampai terkendala dengan efisiensi ini sehingga program yang namanya mudik bersama itu harus terus ada. Itu aja sebenarnya. Jalan karena itu sudah dianggarkan. Jadi tidak ada kendala lah mudah-mudahan. Karena efisiensi pun tidak keluar dari itu gitu. Oke? Ya, kan sudah ada 14. Ya mungkin Anda paham lah. Perjalanan dinas, kemudian makan minum. Ya kebetulan kalau Jakarta kalau perjalanan dinas memang nggak terlalu jauh. Tapi memang betul ada teman-teman kita yang mungkin di daerah perjalanan dinas ke Jakarta karena pasti mereka koordinasi ke pusat. Ini ada perjalanan, itulah mungkin bukan berarti semua 50% dikurangi. Supaya apa? Koordinasi dengan pemerintah pusat juga terjadi. Ya kemudian rapat-rapat ya udah nggak perlu lagi di hotel-hotel, tapi mungkin juga jangan semua dipotong habis, kesian juga hotel-hotel yang lain, okupansinya akan semakin menurun. Jadi diatur sebetulnya, lebih banyak untuk mengatur agar tidak melebihi dari target. Itu saja. Oke, makasih ya teman-teman. Ya, makasih.